balik lagi di podcast online bareng aku dan guest star kita, Kak Anjani. Hai. Sebelumnya nih mungkin dari kalian belum pada kenal kan siapa sih Kak Anjani ini. Mungkin dari Kak Anjaninya sendiri boleh kenalin diri dulu nih karena tak kenal maka tak sayang, betul gak tuh? Oke, oke. Terima kasih Nabila yang udah undang aku jadi dasarnya untuk podcast kali ini. Asik. Aku mau ngelain diri dulu ya berarti. Dari, oke. Aku Yura Anjani, mahasiswi di Politeknik Ubaya, jurusan sekretari. Sekarang udah ganti ya, NAP ya, jadi administrasi perkantoran digital. Betul Asik. banget kan. Dan aku angkatan 2021, berarti sekarang semester 6. Ya, lagi mengerjakan TA lah ya gitu, di hari libur yang panjang ini. Apalagi ya, aku asal Batam, jadi ya merantau ke Surabaya. Oke nih, kan dengar-dengar nih Kak Anjani katanya kan Hmm. award MSIB batch 5, betul ya Kak ya? Ah, ya betul, alhamdulillah betul. Salah satu dari Prodi Sekre, bukan salah satu sih, the one and only dari Prodi Sekre yang bisa tembus di MSIB. Kalau boleh tahu nih, MSIB-nya di mana Kak? MSIB-nya itu di um, Siar, di PT Siar Surabaya, dan aku ditempatin di anak perusahaannya, itu PT Siar Puspa Utama. Jadi di anak cabangnya ya. Terus kalau boleh tahu, Kak Anjani tuh waktu di MSIB-nya tuh ngapain aja kayak misal pekerjaan apa yang dikerjain, terus atau pengalaman bisa share-share pengalaman yang dilakuin waktu MSIB. Oke, pertama dari apa aja yang dikerjain gitu ya. Selama MSIB itu tentunya praktik kerja ya, sesuai dengan jurusanku. Jadi tuh aku waktu daftar MSIB itu, aku memang ngambil penempatan yang sesuai gitu ya, supaya bisa dikonversikan nota kuliahnya. Jadi aku kemarin masuk pilih administrasi perkantoran sorry, administrasi umum perusahaan. Jadi yang tadi. Nah, karena aku sekretaris ya, kalau di Poltek itu kan kurang lebih sama ya apa yang dipelajari. Nah, supaya berkesinambungan, nah makanya aku pilih itu. Nah, jadi yang dikerjakan itu yang kurang lebih sama seperti apa yang aku pelajari di kampus. Kayak misalnya kas kecil, kita belajar kan kas kecil, terus itu kita invoice, tapi aku nggak bisa megang langsung, jadi aku tuh kayak ngebantu, kayak asistennya, admin umumnya kan, perusahaan itu kan, bantu bikin invoice, terus itu aku ngarsip juga, ngarsip secara digital maupun manual, jadi ya masukin ke laptop, gitu-gitu, hard disk, terus itu fisiknya ya masukin ke corner sesuai eh, ngikutin aja kayak yang sebelumnya perusahaan gimana bentuk arsipnya gitu kan. Terus aku juga bikin surat karena memang di perusahaan itu tidak ada orang yang, maksudnya orang yang satu orang yang khusus bikin surat tuh nggak ada. Jadi perorangan aja gitu bikin suratnya. Jadi kayak emang belum tertata aja gitu eh, siapa 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 aja yang, maksudnya satu orang yang eh, harus kayak wajib gitu sebagai koordinatornya gitu. Jadi Oh iya, jadi masih dikasih ke belum aku. ada ya. Ya, jadi kasih ke aku. Terus itu, tapi nggak semua surat ya, beberapa surat aja. Yang penting-penting kayaknya mereka deh, anak magang jangan dulu gitu. Terus itu aku juga ngerekap, karena kan aku kan harusnya di bagian admin umum ya, tapi kadang aku juga ngebantu bagian teknik, ngebantu bagian keuangan. Jadi siapa aja yang butuh, yang berhubungan dengan peradminan gitulah pokoknya ya. Terus itu aku juga kadang ngebantu ngedesain konten, ngedesain poster untuk IG-nya perusahaan kayak hari-hari besar, ucapan selamat ulang tahun, bela-sungkawa, gitu-gitulah pokoknya. Sama Multi juga talent ya jadinya ya. multi talent, makanya bikin itu kita emang semuanya tuh dijor-jor abis di situ. Jadi kayak kamu bisa ini, bisa bu, kamu bisa ini. Oh ya saya coba dulu pasti gitu. Dan pas pada akhirnya ya ya bisa aja gitu kan. Sama juga aku beberapa kali sih bantu admin teknik ya, kayak aku bilang tadi, itu aku bikin cover laporannya mereka, cover jadi itu kan kita kan aku kan di perusahaan konstruksi ya. Jadi mereka kayak ada laporan fisiknya gitu. Nah, itu tuh harus butuh cover ya kayak judulnya gitulah, ini konstruksi apa, laporan Benar-benar. apa gitu. Nah, desainnya tuh aku yang bikin ya gampang-gampang aja lah gitu kan. Dari Canva gitu. Nah, terus tuh Sahabat mahasiswa sekali ya kan Pak ya. iya, iya, gimana ya? Nah, terus sama itu yang rutin ya, maksudnya pasti ada lah tiap minggunya gitu, tiap harinya pasti ada. Nah, untuk yang sesekali yang dadakan, yang tiba-tiba itu kayak rapat itu jadi notulis gitu kan. Aku berapa kali ya?
sekali apa 2 kali aja sih itu rapat kayak gitu. Terus, bikin brosur buat, acaranya mereka. Jadi kayak ya marketing lah gitu kan, bikin brosur nanti dikasih ke perusahaan-perusahaan gitu kan. Itu di satu acara ya, brosur itu. Terus itu, kadang aku bantu keuangan bikin slip pembayaran, gitu. Kayak ya kecil-kecil lah tugasnya, bikin struktur organisasi, punya admin teknik, gitu. Terus tiba-tiba kemarin pernah sekali, jadi asistennya ibu direktur, pergi ke Wah, acara, terus kayak, ya udah temenin aja gitu, ibunya kemana, disuruh foto, disuruh ngasih, merchandise, gitulah. Ya kurang lebih itu sih, Nat. jadi bener-bener Banyak banyak. nggak berpatok di misal administrasi kita bikin surat dan lain-lain gitu aja ya. Ya, banyak Jadi kegiatan serupa sih. berarti sering diajak rapat ya kayak. Kalau sering sih enggak ya. Kalau aku sih enggak sih, enggak sering, beberapa kali aja. Seperlunya aja. Kalau boleh tahu nih Kak, itu Hmm, yang kan di kantor tuh, pernah nggak hmm, misal kita ada kerja lapangan tuh, kita kan di bagian hmm. administrasi emang biasanya ada di kantor kan ya. Iya Nah, benar. ketika kita di luar tuh, bagian administrasi ngapain aja sih? Oke, kalau sesuai pengalamanku sih kemarin pernah eh, keluar kantor ya kerjanya gitu. Lebih ke ini sih, cari ATK keluar. Contohnya Hmm, tuh satu tuh yang berhubungan sama admin ya. Keluar cari ATK ya kemana-mana, ke mall, ke tempat elektronik. Kemarin sempat beli beli laptop, beli printer, terus itu eh, pokoknya apa ya, pindah-pindah lah, beli apa sih, drawer atau drawer kan, ya ya. untuk pindah lagi tempatnya. Itu sih, itu yang di luar kantor. Terus itu waktu itu kan karena aku di perusahaan konstruksi ya, jadi eh, perusahaanku tuh ada proyek di Pasuruan. Memang itu bagian dari punya SIR ya, di Pasuruan. Itu tadi yang aku cerita, yang jadi asisten direkturnya itu ya, asisten ngikutin ibunya kan kemana. Terus itu pernah aku ke direksi kitnya salah satu proyek, itu jadi notulis. Waktu itu notulis sama perusahaan dari Perancis. Em, Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Mungkin itu aja sih, Hmm, admin. oke oke. Eh, Jadi kan tadi setelah tahu kan ya nih kerjanya admin itu apa aja, mulai dari ya. buat surat, rekap, dan juga bisa jadi marketing juga. Terus eh, kan tadi katanya prodi sekretari ya, atau sekarang bisa disebut Hmm. dengan perkantoran, administrasi perkantoran. Itu di mata kuliahnya atau itu ada yang nyambung nggak ya? Misalnya kayak bener-bener, oh yang aku pelajarin ini berguna tahu waktu MSIB ini, kayak yang diajarin sama dosen nih bener-bener, oh ternyata beneran gini ya yang diajarin sama dosen, atau mungkin bisa diceritain juga yang di apa diajari dosen seperti ini dan ternyata di lapangan tidak sesuai dengan atau mesti beda sedikit boleh diceritain Kak Anjani. Oke, yang pertama itu sesuainya ya. Yang pasti sesuai semuanya, bisa bisa aku terapin gitu ya. Mata kuliah itu emang kita kan belajar yang banyak, yang dasar ya. Kayak kita belajar dasar akuntansi, belajar arsip, kas kecil, apalagi literasi informasi. Kita belajar, bahkan kemarin belajar bikin acara ya, mais gitu kan. Terus kita pokoknya kayak yang berhubungan sama perkantoran, kayak Excel, Word, PPT, Google Spreadsheet, itu semua dipakai gitu. Apalagi kayak di kita tuh, aku lupa matkulnya apa, cuman yang berhubungan sama Excel. Jadi kayak rumus-rumus Excel yang kan kita dikasih yang eh, berguna aja gitu ya di perusahaan, itu Iya pakai betul betul. pakai banget gitu. Jadi kayak ngebantu, jadi efektif aja gitu kerjanya. Nah, terus kalau yang nggak sesuainya itu eh, ada ya pasti. Contohnya aja kayak surat. Nah, surat itu kan sebenarnya kita di kampus itu diajarkan ini loh yang idealnya seperti ini gitu kan. Tapi di Betul tiap betul. perusahaan pasti ada budaya yang mereka pakai. Maksudnya yang udah mereka terapin gitu. Tapi ya beberapa ada yang apa ya, dari dosen kita gitu, sebenarnya seperti ini. Nah, berarti menurutku ini kurang tepat gitu kan yang punya perusahaan ini. Terus ya aku kasih informasi gitu kan, maksudnya seperti ini yang sebenarnya idealnya seperti ini Bu, Pak gitu kan. Dan mereka mau nerima gitu kan. Jadi akhirnya beberapa ada yang aku sesuaikan dengan apa yang aku pelajari di kampus dan mereka nerima gitu. Tapi nggak semua ya, beberapa beberapa aja gitu. Ada yang beberapa yang mereka harus pertahanin kayak em, ada deh satu, aku lupa apa, pokoknya ini harus ada ini, Jan, fungsinya buat ini. Oh ya Bu, saya terima nggak apa-apa gitu kan. Nggak mesti juga. Yang penting kan surat itu tersampaikan isinya apa gitu sih. Itu sih banyak ya, kalau dibilang keterkaitan ya sangat amat terkait ya, karena banyak yang sama, banyak yang bisa digunakan. Karena aku juga ngambilnya admin kan, jadi ya nggak jauh-jauh lah dari sekret gitu. Jadi benar-benar apa yang kita pelajarin di kelas tuh berguna banget ya. Ya benar banget.
Dan juga nggak hanya Dari ini ya, sorry, nggak hanya apa namanya hard skillnya ya, soft skillnya juga kayak eh, komunikasi kita ke karyawan A, karyawan B, karyawan yang lebih tua, karyawan yang lebih apa ya, cara kita bergaul juga tuh apa ya, bisa aku terapin gitu. Kan maksudnya ini kadang nggak hard skillnya ini kan nggak dikasih tahu sama dosen ya, kadang dosen cerita aja gimana kamu ngadepin karyawan yang seperti ini karena seperti ini gitu kan. Dan kadang aku catatin gitu kan, oh harus gini gitu, jadi aku pakai aja gitu, oh ternyata berfungsi bisa gitu dipakai. Dan alhamdulillah ya kita jadi apa ya, orang-orang senang sama kita, cara kerja kita gimana, cara komunikasi kita gimana. Karena aku beberapa kali jadi disuruh ke ke pihak ini pihak itu kayak kamu tak tolong sini ya, tolong sini ya. Dan mereka kayak dengan aku gunain sikap yang kita pelajari, kan ada kita belajar etika ya di iya situ itu, betul. aku pakai, oh ternyata apa ya, mereka menerima dengan baik, kayak positifnya responnya positif baik gitu kan. Oh berarti ini memang yang seharusnya aku gunain nih gitu. Soalnya ya ada beberapa contoh dari eh, beberapa temanku gitu ya, salah satu deh, nggak beberapa, itu yang ya mungkin tidak diajarkan atau kurang gitu ya, jadi sehingga ada desas-desus gitu lah, kayak oh etikanya kurang ya gitu, maksudnya kayak ya mungkin kalau di kita spesial Iya, diajarkan, bener banget. tapi kan Ya nggak bener-bener kayak diajarkan. udah disiapin dengan matang Iya, untuk benar-benar terjun di benar dunia kerja ya. benar. Jadi aku kayak aku luas-luas aja sih sama magang tuh, kayak nggak ada, mungkin kesulitannya itu cuman belajar hal baru kali ya, itu aja sih yang sulit gitu sih, itu aja sih. Heeh. Jadi Untuk bener-bener berguna banget ya mata kuliah ya di kita pelajarin selama ini. Oke, benar dari tadi kan udah bahas MSIB nih. Kita bahas sedikit bergerak ke sekretari atau prodi kita. kayak begitu. Kita kan sama-sama dari prodi administrasi perkantoran. Nah, ini Yes. mungkin bisa diceritain dari Kak Anjani, apa sih benefit, kenapa mungkin alasan kenapa kok dulunya ambil prodi ini, terus setelah dilakuin, apa manfaat atau benefit yang mungkin sedikit, bukan sedikit sih, banyak merubah Kak Anjani atau merubah Kak Anjani. Oke, benefitnya sih kalau dari aku sih dari etika ya, yang pertama itu pertama banget, etika eh, saya ke orang lain itu benar diajarkan di sekretari. Apalagi kan kita sekretari ya, pasti berhubungan apa sih, kayak bawahannya, tangan kanannya bos, direktur, Bos. manajer gitu kan. Gimana kita menyikapi diri kita itu diajarkan di sekretari ini, dan ke bawah aja gitu, nggak hanya di dunia profesional ya. Bahkan aku bareng teman-teman yang lain, sama orang tua, bahkan saudara-saudara, kayak apa ya, etikanya tuh benar-benar dipakai aja gitu. Kayak apa ya, nah aku tidak bisa mengutarakan tapi kepake aja gitu gitu Kayak loh. langsung Nah, connect, oh ini gitu ya. iya langsung panik, oh ini aku belajar kemarin aku pakai gitu. Jadi kayak, ya aku pakai yang pertama etika, yang kedua kita sempat sempat table manner juga. Aku nggak tahu Nabila apakah udah table manner atau belum. Semester ini kayak ya, bakal Iya, dapet oke. table mental. Semester 4 ya, Iya, table manner ya. Aku kemarin dapet table manner, dan di situ aku juga belajar banyak gitu, kayak oh cara makan yang benar tuh ini, harus ini dulu. Eh, apa juga apa ya, ilmu kalau sebelum makan nasi ini, maksudnya sebelum makan berat ini dulu. Terus setelah makan berat apa gitu gitulah. jadi Saat bener-bener kayak udah setelah dibelajar itu melekat di kehidupan iya, sehari-hari kita ya. iya benar, benar kayak oh ternyata yang benar ini, oh gini deh nanti, jadi kayak ya kepake lagi gitu kan, maksudnya matkulnya kepake lagi, jadi kayak nggak ada yang sia-sia. Terus itu sama yang penting kedua gitu itu dasar-dasar perkantoran yang memang kita tujuannya kan buat kerja ya di perusahaan atau di perkantoran gitu kan. Itu tuh kepake semua gitu. Dan apalagi aku udah praktik kerja ya, jadi kan berasa nih udah ada contohnya untuk Nabila dan teman-teman lain gitu. Em, Semuanya tuh kepake gitu, tidak ada yang sia-sia selain gitu lah. Itu sih. Sama kita itu kan apa ya istilahnya, kayak akhirnya lulusan kita tuh peluang kerjanya tuh luas. Kita admin umum kan, maksudnya tidak ada batasan sih menurut aku ya, karena kita admin umum dan juga kita belajar di banyak hal dasar di perkantoran, dan juga mau masuk ke bidang perusahaan apapun, usaha apapun bisa aja gitu kan. Ya, jadi gak melulu Itu ada sih. di administrasi gitu kan ya. Iya, iya itu juga. Jadi kayak apa ya? Kita juga bisa gini, ada hal baru nih. Kita belajar. Oh, ini kan kemarin aku udah pernah belajar dasarnya. Tinggal kuatin aja eh, apa apa yang harus dipelajari, apa yang digunakan, apa yang dilakuin di perusahaan itu gitu kan. Itu sih benefitnya menurutku di
prodi kita ini. Ya, banyak Persibakannya. banget benefit yang kita dapetin. Dan juga itu bisa Banyak. kadang merubah merubah dari cara cara kita bekerja, cara kita menghadapi Ya, kehidupan sehari-hari dan alhamdulillah perubahannya positif gitu. berapa sih benar? Mungkin untuk itu kita udah cukup dulu. Oh, Oke. bentar-bentar sebelum Apa kita tuh? closing nih, mungkin rate Ya. magang dari di MSIB Wow. ini 1 dari 10 berapa? Kalau aku sih apa ya, nilainya sih nggak aku lihat dari perusahaannya besar atau seperti apa, BUMN, enggak ya. Dari orang-orangnya, maksudnya karyawannya, aku lihatnya dari karyawannya, dari bentuk perusahaannya, bentuk kerjanya, apa yang dikerjakan, dan kenyamanan aku yang penting ya. 9/10 sih. Wah, tinggi ya. Berarti bener-bener magang kali ini tuh enjoy dan bisa Yes. dapat pengalaman baru. Ya, banyak pengalaman yang aku dapat banget dari magang ini sih menurutku. Aku saranin buat Nabila dan teman-teman untuk ikut MSIB. Karena seru banget sih. Kalian ketemu banyak. Ini aku sedikit nambah lagi ya tentang MSIB. Nah, Boleh, boleh, jadi boleh. oke, jadi walaupun beberapa ada yang tidak sesuai dengan harapan, tapi percayalah yang kalian terpilih di mana itu tuh yang terbaik. Hebat banget sih bisa survive and become a warrior in MSIB Batch 5. Dan semoga Alhamdulillah. angkatan aku dan Ah, adik-adik di bawah bisa melanjutkan apa yang Kak Anjani udah kasih jalan nih, ada kasih jalan dari prodi kita. Semoga kita bisa ngikutin jejaknya Kak Anjani. Aduh, jejak aku oke. Yang baik-baik ya. Oke. Mungkin itu aja dari podcast kali ini dan makasih banget ke Kak Anjani yang udah nyempetin Sama-sama waktu Nabila. buat jadi guest star di first podcast aku. Makasih banget Kak Oke. Anjani. Sama-sama. Terima kasih kembali Nabila. Semangat ya. Ajak teman-temannya untuk mengikuti program-program kampus Merdeka karena seru banget. Kalian Ya, vokasi juga bisa. makasih bisa. Oke. Oke, Oke, makasih bye-bye. banyak Kak Anjani. Baik liburan.